Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Widiati SPD, NIM 10190220058. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan biologi Universitas Hairun. Kali ini saya akan melaksanakan video UKIN pada topik sistem ekskresi submateri, pembentukan urin, dan uji glukosa pada urin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, seperti biasa kebiasaan sekolah kita kan adalah berdoa. Sebelum berdoa ngapain? Menghafal Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kehadirannya dulu ya. Yang pertama, Aisyah, Arifin, Aska, Alin, Citra, Faris, Hanin, Gadis, Aziza, kelewatan maaf ya, Aziza. Jadi hari ini kalian lengkap ya. Alhamdulillah. Semoga setiap hari kelasnya lengkap komplit seperti ini, semangat untuk belajarnya. Nah, Ibu, sebelum masuk ke pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat? Masih ingat? Ginjal sama apa? Struktur ginjal. Nah, minggu lalu kita belajar salah satu alat ekskresi yaitu ginjal. Nah, struktur ginjal yang terdiri dari bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Serta belajarnya tentang struktur penyusun ginjal adalah nefron. Nah, bagian nefron ada bagian tubulus, contortus proximal, tubulus, contortus distal, lempung Henle. Nah, nanti kita akan pelajari sekarang lanjutannya, yaitu kita akan mengetahui bagaimana proses pembentukan urin. Nah, kalian tuh setiap hari minum pasti setiap hari pipis. Pernah bukan dia terpikir, oh tadi minum kopi, tiba-tiba urinnya keluarnya kopi juga lah? Tidak. Habis itu minum air putih, minumnya keluarnya pasti berwarna agak kekuningan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana urin itu bisa terbentuk. Kemudian setelah tadi minum kopi, kira-kira kandungan urinnya itu, kandungan pipis kita itu apa aja? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, saat kita kencing ya, dan teman-teman tahu nggak sih sebenarnya air kencing kita atau urin kita itu kandungannya apa saja? Atau hanya air saja? Atau bagaimana, ada yang tahu? Atau ada yang ingin tahu nggak kira-kira kalau kita kencing kandungannya apa saja? Urin kita ya itu memang mengandung air, mengandung asam urat, mengandung amonia, mengandung kreatinin, mengandung urea, mengandung garam, dan juga zat lainnya. Jadi urin ini merupakan zat sisa metabolisme tubuh kita. Namun beberapa orang ya urin itu bisa mengandung gula. Nah, normalnya tubuh kita itu tidak mengandung gula ya, atau glikosuria. Jadi kita akan membahas urin mengandung gula. Apa itu glikosuria?
Nah teman-teman ya, glikosuria ini ketika urin mengandung gula. Nah normalnya ya gula itu akan kembali diserap oleh ginjal ya, bukan dikeluarkan melalui urin. Nah kalau dikeluarkan melalui urin, ya itulah kenapa oleh teman-teman bisa ada gulanya. Kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki kadar gula darah tinggi ya, ataupun hiperglikemia. Nah ini bisa terjadi. Tetapi kadang-kadang ada juga kadar gula darahnya tidak tinggi, normal, ya tapi ada urin di gulanya. Ini disebut dengan glikosuria ginjal, tapi kondisi ini itu jarang terjadi. Tanda dan gejala glikosuria. Teman-teman ya, tanda dan gejala yang muncul itu tergantung berdasarkan penyebabnya. Ya kalau seandainya teman-teman glikosuria yang disebabkan oleh gula darah yang tinggi di dalam darah, yaitu teman-teman bisa merasakan ya gejala-gejalanya seperti haus, ya sering buang air kecil, ya sering merasa lapar. Nah ini bisa terjadi pada pasien-pasien diabetes tipe 2. Apalagi teman-teman juga gejala-gejala tadi disertai dengan penurunan berat badan yang drastis, kelelahan, yang mau melakukan aktivitas itu lemah, yang tidak punya tenaga rasanya, penglihatan terganggu ya, melihat itu seperti kabur-kabur dan pun tidak tajam seperti biasanya. Luka yang tidak sembuh-sembuh, nah teman-teman harus hati-hati ya, kalau ada luka nggak sembuh-sembuh, ya bisa jadi mendapat gula darah. Kenapa teman-teman urinnya atau air kencingnya bisa ada gulanya? Yang pertama itu diabetes mellitus. Ini terjadi karena kurangnya hormon insulin yang menyebabkan gula darah itu tinggi di dalam darah, yaitu hiperglikemia. Nah kemudian, yaitu nanti dia tidak akan menyerap gula yang malah nanti dibuang melalui urin. Nah, itu sebagai cara juga untuk menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, diabetes gestasional. Nah ini terjadi ya pada wanita hamil, sebelumnya tidak ada gula darah tinggi, tiba-tiba ya itu gula darahnya tinggi saat hamil. Jadi tadi penyebab penting ya kenapa kulit teman-teman atau air kencingnya bisa ada gulanya. Nah, itu tadi sekilas tentang mengapa urin seseorang itu bisa mengandung gula. Nah, jadi kalau urin normal seperti tidak ada mengandung gula. Nah, apa yang kita pelajari hari ini adalah yang kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia. Kemudian indikator pembelajarannya menjelaskan proses pembentukan urin. Nanti kita akan bahas bagaimana proses urin itu terbentuk sehingga bisa nanti setelah urin terbentuk kita tahu zat apa yang terdapat pada urin tersebut. Kemudian setiap segala sesuatu pun pasti ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti setelah akhir pelajaran kita dapat bagaimana proses pembentukan urin. Kemudian nanti dengan kegiatan praktikum kita bisa mengetahui di antara sampel urin yang disediakan itu yang mana paling banyak mengandung glukosa atau gula. Kemudian kalian bisa mendeteksi bagian nefron ginjal yang manakah yang mengalami kerusakan jika urin seseorang mengandung glukosa atau gula. Kemudian kalian secara sikap bisa menunjukkan sikap gotong royong, berkolaborasi dalam kegiatan praktikum dan nanti berdiskusi dalam menjawab LK. Nah, nanti Ibu akan melakukan 3 penilaian pengetahuan dengan evaluasi hasil pembelajaran. Nanti di akhir kita akan menggunakan kuisis. Kemudian dengan sikap ada gotong royong, nanti ada lembar observasinya, Ibu sambil menilai, kemudian bekerja Ibu sambil menilai. Kemudian keterampilannya pada saat melakukan praktikum nanti ada Ibu nilai juga satu dan melakukan praktikum. Nah, silahkan simak simulasi online berikut ini.
kelompoknya Ibu sebutkan lagi, mungkin lupa. Kelompok 1, Aisyah, Raihan, Farida, dan Citra. Kelompok 2, Naila, Aska, dan Alin. Kelompok 3, Faris, Putri, Saskia, Hanim. Kelompok 4, Arifin, Reza, Gadis, sama Aziza. Silahkan duduk ke kelompoknya masing-masing. Ambil alat dan bahannya ke depan. Sekaligus akan disebutkan modulnya sama LKPD-nya. Berdua. Dari kelompok sini aja dulu, gantian. Ayo. Nah, sekarang Bu Hantian silakan melakukan penyelidikan di kelompok bekerja sama. Silakan lakukan. Untuk cara kerjanya silakan buka di halaman ketiga. Nah, yang bagian sini. Nah, ada 4 sampel urin. Sampel A, sampel B, ada 4 sampel urin.
Nah, yang pertama ada urin sampel A. Warna urin awalnya berwarna kuning terang. Setelah ditetesi Pehlin A dan Pehlin B, berubah menjadi warna hijau toska. Dan setelah urin dipanaskan, berubah menjadi warna coklat pekat. Selanjutnya ada sampel urin B. Warna urin awalnya berwarna kuning terang. Setelah ditetesi Pehlin A dan Pehlin B, berubah menjadi hijau muda. Dan setelah dipanaskan berubah menjadi oranye. Selanjutnya ada sampel urin C. Warna awalnya kuning gelap. Setelah ditetesi Pehlin A dan Pehlin B, berubah menjadi hijau tua. Selanjutnya setelah dipanaskan berubah menjadi warna oranye. Dan yang terakhir ada sampel D. Warna awalnya kuning pucat. Setelah ditetesi Pehlin A dan Pehlin B, berubah menjadi hijau toska. Nah, setelah dipanaskan berubah menjadi warna oranye pekat. Selanjutnya ada jawaban dari pertanyaan. Apakah yang terjadi setelah beberapa sampel urin ditetesi lakukan Pehlin dan dipanaskan sampai urin berubah warna? Jika terjadi perubahan warna, menunjukkan apakah hal tersebut? Jika terjadi perubahan warna, menunjukkan bahwa ada kandungan zat normal pada urin, yaitu gula. Yang lain bagaimana? Tanggapannya sama kah jawabannya? Sama. Apakah urin normal mengandung gula? Jika urin mengandung gula, bagian nefron ginjal manakah yang terganggu kerjanya? Seharusnya urin normal tidak mengandung gula. Jika ada urin terhadap gula, berarti urin orang tersebut abnormal dan terdapat gangguan atau kerusakan pada bagian nefron ginjal. Pada bagian tubulus cancretus proximal tahap filtrasi. Mengapa warna urin berbeda-beda? Kadar hidrasi tubuh, makanan, atau minuman yang dikonsumsi. Mengapa warna urin sebelum dan sesudah ditetesi lakukan feeding berubah warna? Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa pada sampel urin yang diuji mengandung glukosa atau gula. Kandungan apa saja yang terdapat pada urin normal? Mengapa pada urin seseorang dapat terdapat glukosa? Urin normal manusia terdiri dari air, purpa, asam, urat, amoma, kreatinin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, klorida, dan garam. Simpelnya nanti bareng-bareng. Jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan. Ibu mau mengonfirmasi materi kita hari ini. Nah, jadi analisis dan evaluasi pembelajaran. Jadi pada proses pembentukan urin itu ada terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Letaknya di tahap yang pertama adalah tahap filtrasi atau penyaringan. Jadi di filtrasi ini darah dari peredaran darah masuk secara difusi ke glomerulus kemudian disaring. Nah, tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali air terjadinya di tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Nah, jadi pertama filtrasi atau penyaringan di glomerulus tadi, tempatnya di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Tahapnya adalah penyaringan sel darah merah, keping darah, dan plasma darah. Hasil dari tahap filtrasi adalah berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung air, zat lain seperti ada glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, itu hasil dari filtrasi atau penyaringan. Tahap yang kedua adalah tahap
vitamin, laktat, dan asam urat. Nah, jadi harusnya glukosa itu diserap kembali oleh tubuh masuk ke pembuluh darah, nanti digunakan sebagai energi. Nah, hasilnya berupa urin sekunder. Tahap yang terakhir adalah augmentasi. Nah, atau penambahan zat-zat kembali. Tempatnya di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Tahapannya ada penyerapan kembali air, garam, dan urea. Hasilnya adalah urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Nah, jadi hasil dari ketiga proses inilah itu adalah urin yang kalian keluarkan setiap harinya. Nah, tadi pada saat pembentukan urin, kenapa warna urin bisa berbeda-beda? Tergantung dari makanan, apalagi minuman, obat-obatan, aktivitas juga kan. Nah, jadi seharusnya kandungan urin normal kita itu adalah 95%-nya adalah berupa air dan zat terlarut. Zat yang terlarut yang boleh ada pada urin itu adalah urea, asam urat, dan kreatin. Nah, kemudian hasil metabolisme bisa berupa lemak. Kemudian, nah, hasil dari proses pencernaan sari-sarinya juga ada dari sayuran dan buah. Nah, asam hirufat, ada toksin, zat kimia asing, enzim, vitamin, dan elektrolit. Nah, kandungan inilah yang menyebabkan nanti warna urin itu berbeda-beda. Nah, jadi kandungan urin normal tadi harusnya seperti ini, tetapi beberapa kasus ada yang menyebabkan urin itu abnormal atau tidak normal. Contohnya, ada urin yang mengandung protein. Nah, berarti kalau pada urinnya ada protein, berarti terjadi gangguan atau kerusakan ginjal pada bagian glomerulus atau filtrasi. Nah, kemudian kondisi abnormal yang tidak normal itu urinnya mengandung glukosa. Ini sudah kalian buktikan tadi dengan menguji keempat sampel urin itu apakah ada yang mengandung glukosa atau tidak. Berdasarkan hasil praktikum yang paling banyak mengandung glukosa, kira-kira sampel urin yang mana? Ya, C. Nah, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa semakin pekat dan semakin banyak endapan berwarna merah atau orange yang terbentuk, maka urinnya semakin banyak mengandung gula. Nah, ini tabel urin dan maknanya ini ada di situ. Nah, kesimpulan. Kira-kira nih, kesimpulan. Proses pembuatan urin lagi. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahapan. Apa aja tadi? Filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Kandungan urin normal. Farida? Kandungan urin normal tadi? Tidak mengandung gula atau glukosa, sama tidak mengandung protein. Nah, apabila urin seseorang abnormal atau tidak normal, maka terjadi gangguan pada bagian membran ginjal. Kalau pada glukosa ada glukosanya, berarti terjadi proses apa? Filtrasi dan reabsorpsi. Yang letaknya di tubulus contortus proximal, berarti proses reabsorpsi. Nah, berarti terjadi gangguan pada saat reabsorpsi di tubulus contortus proximal. Nah, sebelum ke refleksi, silahkan sekarang Ibu mau tahu bagaimana pemahaman kalian terhadap materi pelajaran kali ini. Silahkan ambil handphonenya, kita main di quiz. Ibu cek handphone.
Kemampuan. Farida, boleh. Seru. Seru. Kenapa? Ini Ramai Naila. Bagaimana perasaannya? Seru. Seru kenapa? Prakteknya. Prakteknya kalau sebelah sini. Bagaimana perasaannya setelah belajar kali ini? Luar biasa. Bagaimana praktek lagi? Sebelah sini mama. Praktek lagi. Praktek jadi lebih suka praktiknya daripada yang dijelasin kan? Lebih suka praktek karena bisa melihat langsung lah. Nah, jadi selesai kita belajar hari ini, kita belajar tadi Bu review kembali. Yang pertama adalah tahap pembentukan urin. Ada 3 ada pil, reabsorpsi, betul Farida? Augmentasi, betul. Urin normal harusnya mengandung air, garam, asam urat dan lain sebagainya. Kemudian beberapa gangguan abnormal pada urin antaranya adalah mengandung glukosa dan sudah kalau yang buktikan urin yang mengandung glukosa warnanya semakin gelap dan semakin pekat. Minggu depan kita akan belajar organ ekspresi selanjutnya. Ini kan sudah belajar organ ekspresi itu ada kelompok pengertian, ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Minggu depan pelajaran kita adalah membahas tentang hati sebagai organ ekspresi. Nantilah belajarnya tentang hati sebagai organ ekspresi. Apa saja peran hati sebagai organ ekspresi itu yang akan kita ajarkan minggu depan. Ada pertanyaan? Sejauh ini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan hasilnya bisa kalian gunakan dan bermanfaat bagi kalian semua. Misalnya, kira-kira misalnya ada keluarga yang menderita diabetes mellitus. Ini ternyata pada urin keluarga tuh mengandung gula. Jadi bisa langsung mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Kan nanti sudah, misalnya ada keluarga yang tes, ada gula nih di urinnya, berarti dia menderita diabetes mellitus. Nah, Ibu cukupkan. Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dan sholat.